Saya Hana Wahyu Arimtias akan menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan inklusi, konsep pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Halo, di sini materi akan dibagi menjadi 3, yaitu pengantar, isi, dan kesimpulan. Pendidikan inklusif pada satu sisi merupakan suatu sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan pada anak-anak berkebutuhan khusus pada tingkat tertentu berbaur dengan anak-anak normal. Pada sisi lain, pendidikan inklusi memunculkan peluang bagi anak-anak normal untuk berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam interaksi tersebut, anak-anak normal diajar untuk peduli dengan kebutuhan anak lain dan memiliki rasa toleransi pada anak berkebutuhan khusus. Proses interaksi ini pada akhirnya akan membentuk anak dengan tingkat empati yang tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang tidak pernah berbaur dengan anak berkebutuhan khusus. Hal ini dapat terjadi karena adanya pembiasaan anak-anak normal untuk peduli dengan kebutuhan anak lain, yang dalam hal ini adalah anak berkebutuhan khusus. Empati anak-anak ditunjukkan dalam bentuk respon kesediaan untuk bermain bersama dan membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan karakter dan empati. Karakter adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai oleh intervensi manusia. Oleh karena itu, berhadapan dengan apa yang memiliki karakter, manusia tidak dapat ikut campur tangan atasnya. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga siswa didik menjadi paham tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan nilai yang baik dan mau melakukannya. Dalam pendidikan karakter, Likona menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral feeling, dan moral action. Hal ini diperlakukan agar siswa didik mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. Moral action atau perbuatan tindakan moral ini merupakan hasil dari 2 komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat 3 aspek lainnya, yaitu kompetensi, keinginan, dan kebiasaan. Moral action yang dapat diamati salah satunya adalah empati. Kamus Psikologi memberikan definisi empati sebagai pemahaman terhadap pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan orang lain dengan cara menempatkan diri ke dalam kerangka pedoman psikologis orang lain tersebut. Empati merupakan salah satu kecakapan seseorang dalam memahami pikiran dan perasaan orang lain sedemikian rupa sehingga seseorang itu bisa tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan orang lain itu. Dan selanjutnya, seseorang tersebut dapat bersikap bijak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan keinginan orang lain tersebut. Empati berkenaan dengan sensitivitas yang bermakna sebagai suatu kepekaan rasa terhadap hal yang berkaitan dengan emosional. Kepekaan rasa ini adalah suatu kemampuan dalam bentuk mengenali dan mengerti perasaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, sensitivitas dapat pada kemampuan bertenggang rasa. Pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan atau ABK dengan prinsip selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus terpisah dari teman sebayanya. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan karena mudah bagi guru dan administrator.
Namun demikian, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi merugikan karena model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkelainan mengembangkan potensi secara optimal karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Selain itu, secara filosofis model segregasi tidak logis karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. Pendidikan inklusif bertujuan memungkinkan guru dan peserta didik merasa nyaman dalam keberagaman dan memandang keberagaman bukan sebagai masalah, namun sebagai tantangan dan pengayaan bagi lingkungan belajar. Semua karakteristik pendidikan inklusi di atas berimplikasi pada perubahan dan modifikasi pada materi, pendekatan, struktur, dan strategi dengan suatu visi umum yang mengcover semua peserta didik. Pendidikan inklusi adalah HAM. Di samping merupakan pendidikan yang baik dan dapat menumbuhkan rasa sosial, itulah ungkapan yang dipakai untuk menggambarkan pentingnya pendidikan inklusi. Ada beberapa argumen di balik pernyataan bahwa pendidikan inklusi merupakan HAM. 1. Semua anak memiliki hak untuk belajar bersama. 2. Anak-anak seharusnya tidak dihargai dan diskriminasikan dengan cara dikeluarkan atau disisihkan hanya karena kesulitan belajar dan ketidakmampuan mereka. 3. Orang dewasa yang cacat yang menggambarkan diri mereka sendiri sebagai pengawas sekolah khusus menghendaki akhir dari segregasi yang terjadi selama ini. 4. Tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan anak dari pendidikan mereka. Anak-anak milik bersama dengan kelebihan dan kemanfaatan untuk setiap orang, dan mereka tidak butuh dilindungi satu sama lain. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sistem pendidikan inklusi dapat meningkatkan kualitas karakter anak pada usia dini, khususnya dalam hal empati. Anak menunjukkan perhatian pada anak-anak berkebutuhan khusus yang memunculkan kesediaan untuk membantu dan diikuti oleh tindakan moral dengan membantu mereka. Kondisi ini tercapai dengan cara menanamkan kepedulian pada sesama dalam lingkungan belajar yang inklusif.